Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal muhasabatu fahiya an tuhasiba nafsaka litara hal addaita mashtaratta ala nafsik ma'allah wa lam takun waliya ni'matik fi hadhihi al-mu'amalati al-juz'iyyah. In kunta qad waffaita haqqan fashkurillaha ala hadha at-tawfiq wa insyaallah yuyassiru laka subhanahu at-taqadduma fi umuri dunyaka wa akhiratik wa sayakunu amalul ghad aisaru alayka min sabiqihi. Ikhwani rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa orang yang berjihad atau melakukan jihadun nafs, maka ada 3 hal penting yang harus dilakukan, yaitu al-musyaratah wal muraqabah, dan yang ketiga adalah al-muhasabah. 2 hal yang pertama yaitu al-musyaratah wal muraqabah kemarin sudah kita jelaskan secara rinci. Untuk kali ini kita akan membahas tentang al-muhasabah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan al-muhasabah itu? Dalam kitab ini Imam Khomeini mengatakan wa ammal muhasabatu fahiya an tuhasiba nafsaka litara hal addaita mashtaratta ala nafsika ma'allah wa lam takhun waliya ni'matika fi hadhihi al-mu'amalatil juz'iyyah. Muhasabah yang dimaksud oleh Imam Khomeini yaitu bahwa engkau memperhitungkan dirimu, melihat dirimu setelah engkau melakukan musyaratah kan dalam perdagangan atau yang kita sebut dengan transaksi perdagangan, itu harus ada persyaratan yang harus disepakati. Setelah disepakati persyaratannya, maka kemudian ada namanya muraqabah, memantau. Setelah disepakati tidak hanya sekedar dibiarkan begitu saja, tapi kemudian dipantau. Apakah memang yang diajak transaksi itu pihak kedua bisa menjalankan sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan persyaratan ataukah tidak? Itulah fungsi muraqabah. Tapi tidak hanya sekedar memantau, tapi setelah akhir tahun kita kemudian melakukan yang dinamakan perhitungan atau muhasabah. Apakah perdagangan yang kita lakukan itu menguntungkan ataukah merugikan? Dalam hal ini kata Imam Khomeini yang dimaksud dengan muhasabah adalah engkau menghitung, menghisab dirimu supaya kau tahu apakah engkau telah melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan, persyaratan terhadap nafsumu, sudah berjalan sesuai dengan keinginanmu ataukah tidak. Bahwa engkau berjanji bahwa saya akan melakukan jihadun nafs untuk memerangi kekuatan-kekuatan nafsu yang ada di dalam diri kita. Siapa yang kita janjikan untuk itu? Nafsu kita, jiwa kita. Nah, setelah persyaratan itu kau lakukan, kau harus melihat apakah memang nafsumu, jiwamu setelah itu nafsumu itu melaksanakan seperti yang kau persyaratkan itu ataukah tidak. Ya, disebutkan hal addaita mashtaratta ala nafsika ma Allah, apakah engkau sudah menjalankan
persyaratan-persyaratan yang engkau berikan pada nafsumu tentang Allah Ta'ala, bahwa kau tidak bermaksiat hari ini, kau tidak akan melakukan hal yang haram, kau akan membaca Al-Quran, kau akan berbuat baik, amal baik tanpa meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam takhun waliya ni'matik, dan kau tidak lagi mengkhianati, artinya ketika kau sudah berjanji hari ini saya tidak melakukan maksiat kepada Allah, saya akan taat penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Nah, perjanjianmu, persyaratan yang kau lakukan ini, kau akan tahu apakah benar bahwa dirimu sudah melaksanakan yang kau janjikan itu, yang kau persyaratkan itu, ataukah kau masih tetap mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi nikmat kepadamu. Dia bilang, walam takhun waliya ni'matik fi hadhil muamalah al-juz'iyah. Al-muamalah al-juz'iyah itu maksudnya adalah hari ini dalam hal kau tidak ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita contohkan kan, satu hari saja kita melatih diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari kita harus berjanji memberikan persyaratan pada diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah satu hari sudah kita lakukan, kita kemudian muhasabah, apakah dalam satu hari itu benar-benar terlaksana ataukah tidak. Kalau tidak terlaksana berarti kita telah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberi nikmat, padahal ini bagian kecil daripada apa yang kita lakukan. Sebenarnya jiwa itu memiliki karakteristik bisa ditundukkan, yaitu bisa dibiasakan untuk berbuat kebaikan. Kalau hari itu perjanjianmu, persyaratan yang kau berikan pada dirimu itu bisa kau laksanakan dengan baik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fashkurillaha ala hadha taufik. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap taufik yang diberikan Allah kepadamu hingga engkau sukses melaksanakan sebuah perjanjian yang satu hari itu kau tidak bermaksiat. Kira-kira saya melanggar hukumnya Allah? Tidak. Saya menggunjing orang? Tidak. Saya makan haram? Tidak. Kalau ternyata satu hari itu kau sukses, insya Allah hari esok akan lebih mudah lagi. Karena awal itulah yang, untuk memulai itulah yang sulit. Segala sesuatu itu untuk memulainya itu yang menjadi sulit. Untuk kelanjutannya akan lebih mudah. Awal mula kau paksakan sampai kemudian menjadi kebiasaan. Orang yang biasanya memaksakan diri untuk berbuat baik, yang kemudian lama-kelamaan kebaikan itu akan menjadi kebiasaan, lebih baik dan lebih mudah untuk dilakukan. Lalu kata beliau, fawadhib ala hadzal amal fatratan, fawadhib ala hadzal amali fatratan, wal ma'mul an yatahawwal ila malakatin fika bihaitsu yasbahu hadzal amal bin nisbati ilaika sahlan wa yasiran lil ghayah. Kalimat fawadhib itu artinya menjaga yang bersifat rutin. Ketika engkau melakukan persyaratan kepada pribadimu bahwa engkau tidak bermaksiat kepada Allah dalam satu hari, tidak makan haram dalam satu hari, dan itu kau lakukan, kau lakukan itu satu hari sukses, besoknya kau lakukan lagi, sebesoknya kau lakukan lagi, ini namanya muwadhabah. Yakni menjaga terus menerus persyaratan tersebut. Kalau itu kau lakukan, maka sifat tidak bermaksiat kepada Allah dalam satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai 1 bulan berikutnya, sifat ini akan berubah, tidak lagi menjadi sebuah tindakan yang menyulitkan bagi kita. Kenapa?
Karena karakter baik itu sudah berubah menjadi sifat yang disebut dengan malakah. Malakah itu adalah sebuah karakter, sebuah sifat yang meresap dalam jiwa sehingga kita sulit untuk melakukan tindakan yang buruk. Kebiasaan membantu orang, maka setiap kali kau melihat orang yang perlu dibantu, kau akan mengeluarkan apa yang bisa kau keluarkan untuk membantu orang itu. Jadi membantu orang menjadi sifat malakah yang ada dalam dirimu. Peduli terhadap sesama menjadi malakah, sehingga setiap kali kita ini menyaksikan orang yang sulitan, kita akan bersedih. Apalagi ketika kita tidak mampu membantu. Ini namanya malakah. Demikian pula ketika setiap hari engkau beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tidak makan yang haram, tidak melanggar syariatnya Allah, dan ini terus kau lakukan, kau lanjutkan, kau jaga terus menerus, maka sifat semacam ini akan menjadi sifat malakah dalam dirimu. Paham itu ya? Menjadi biasa. Kalau enggak, kalau misalnya sehari itu kemudian kau maksiat, kau merasa tersiksa. Kenapa? Karena kebaikan itu sendiri sudah menjadi malakah, menjadi karakter orang, menjadi karaktermu. Jadi kalau misalnya ada orang, saya sudah berjanji tidak akan menggunjing orang, tiba-tiba ada orang yang menggunjing, imam kau tegur atau kau usir dia, atau kau pergi darinya. Kenapa? Karena saya sudah tidak lagi terbiasa untuk menggunjing atau mendengar gunjingan orang. Ini menjadi malakah. Seperti kata keadilan. Keadilan itu adalah malakatun rasikhatun fin nafs. Jadi sebuah karakteristik karakter orang yang ada di dalam jiwanya yang tidak bisa terpisahkan. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, bukan hanya menjadi karakter, tapi kau tidak hanya engkau mau atau mampu berbuat keburukan, tidak. Bahkan berpikir untuk bermaksiat kepada Allah pun tidak ada. Paham ya? Karena sudah kau latih sehari tidak bermaksiat kepada Allah, sehari melakukan ibadah penuh taat kepada Allah, zikir, ibadah, bekerja. Intinya bahwa hari itu kau tidak melakukan apapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari kedua juga kau lakukan begitu. 24 jam terus menerus, maka ini kemudian berubah menjadi karakter. Di saat itu kau tidak akan lagi bisa melakukan berbuat maksiat. Jangankan berbuat maksiat, berpikir untuk maksiat pun tidak lagi bisa kau lakukan. Paham itu ya? Nah, ini mudah kan? Mestinya mudah, teorinya mudah. Oh, satu hari misalnya anggaplah kebiasaan rokok, misalnya rokok saja. Kira-kira dalam satu hari ini kau mampu tidak meninggalkan rokok? Mampu. Buktinya apa? Kalau puasa, saya tinggalkan rokok. Kalau satu hari itu kau bisa meninggalkan rokok, kira-kira malamnya itu waktu sama siangnya lebih panjang mana? Siang dan malam? Siang. Karena malamnya untuk tidur. Waktu tidurmu mungkin sekian, kau bagi untuk tidur ini. Kira-kira kalau satu hari saja kau bisa meninggalkan rokok, mestinya waktu malam juga lebih mudah kau tinggalkan rokok. Kalau sudah siangnya kau tinggalkan rokok, malamnya kau tinggalkan rokok, 24 jam kau bisa meninggalkan rokok. Untuk hari berikutnya kenapa kau tidak bisa? Paham itu ya? Sampai pada gilirannya meninggalkan rokok itu menjadi karakter diri Anda, sehingga engkau tidak suka lagi pada rokok. Jangankan merokok, berpikir untuk merokok saja tidak akan ada dalam benak kita. Jangankan suka rokok, bau rokok pun menjadi tidak sedap, kita lari. Ini sebuah contoh saja tentang orang yang berjanji kepada Allah untuk taat kepada Allah dalam satu hari, kemudian terus-menerus dilakukan sampai kemudian kebaikan itu menjadi karakter. Ketika itu sudah menjadi karakter, jangankan berbuat maksiat, memikir untuk berbuat maksiat pun tidak akan bisa dilakukan, tidak akan dilakukan. 6. Wal ma'mul disebut bahwa ala hadal amali
fatratan wal ma'mul an yatahawwala ila malakah fika bihaitsu yasbahu hadzal amal binisbati ilaika sahlan wa yasiran lil ghaya. Ketika sudah menjadi biasa, yang diharapkan adalah kebaikan itu menjadi sifat karakter pada dirimu sendiri, sehingga untuk melakukan kebaikan itu menjadi sesuatu yang sangat mudah bagi kita. Bahkan untuk berencana berbuat maksiat itu aja sudah tidak ada lagi. Inilah yang harus dilakukan. Oleh karena itu saudara sekalian, para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam itu siang dan malamnya mereka telah melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Kenapa? Karena perbuatan baik itu dan meninggalkan yang haram itu sudah menjadi bagian daripada keberadaan mereka. Bukan lagi menjadi malakah, bukan menjadi karakter, tapi bagian dari keberadaan mereka. Jadi sudah melewati tingkatan yang disebut dengan tingkatan karakteristik, tapi menjadi sudah menyatu, kebaikan itu sendiri menyatu dengan dirinya sendiri. Sehingga dimanapun keberadaannya dia adalah kebaikan. Wujuduhu khair. Para imam al-ma'sumin itu semacam itu. Makanya dia tidak pernah berpikir untuk bermaksiat, tidak pernah berpikir untuk mendolimi orang, tidak pernah berpikir untuk macam-macam dan lain sebagainya. Karena itu kebaikan itu sudah menjadi bagian dari keberadaannya. Tingkatan kebaikannya sudah bukan lagi sebagai karakter malakah bagi dirinya, tapi telah menyatu dengan dirinya. Ketika kebaikan itu sudah menyatu, maka keburukan tidak ada dalam dirinya. Itu yang kenapa disebut maksum. Nabi juga demikian. Nah, ada di dalam, kalau tidak salah di dalam saya pernah baca sebuah buku, itu ada maksum yang bersifat, ada yang maksum memang dari awalnya dia sudah tidak melakukan apapun sama sekali. Contohnya kita ini berangkat dari kemaksiatan. Kemudian kita sudah membiasakan diri untuk berbuat baik. Mulai hari ini saya melakukan berbuat baik, sehingga tidak ada perbuatan buruk pun yang saya lakukan. Maka proses hari ini sampai berikutnya bisa jadi saya menjadi maksum, tapi ada awalnya. Nah, wasatahissu indaha bil-lidzati wal unsi fi ta'atillahi ta'ala wa tarki ma'asihi wa fi hadzal 'alami bidzat fi hin anna hadzal 'alama laysa huwa 'alamul jazaa'i lakinnal jazaa'al ilahi yu'athir wa yaj'aluka mustamti'an wa multadzan bi ta'atika lillah wa ibti'adika 'anil ma'siyah. Imam Khomeini menarik dalam kalimatnya ini, kata beliau wa tahissu indaha, yakni ketika engkau muwadhabah, melatih, melanjutkan, menjaga terus-menerus tidak bermaksiat kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, dan itu sudah menjadi malakah, sifat daripada diri kita, maka saat itu ketika kita melakukan ibadah kita merasa zatan kita, karakter jiwa kita, maka begitu dengan adzan kita pasti akan ambil wudhu. Tapi rata-rata kita kan tidak seperti itu. Kita semua tidak seperti itu. Nah, apa yang kita pelajari ini sebenarnya adalah memukul diri kita sendiri. Kata Imam Khomeini, wa tahissu indaha bil-lidzati wal unsi ta'atillahi ta'ala wa tarki ma'asi. Dalam taat kepada Allah kau merasakan kelezatan, dan di saat engkau meninggalkan maksiat kepada Allah juga engkau merasakan kelezatan. Nah, kita sekarang ini kan tidak bisa merasakan nikmati sholat seperti apa, nikmati ibadah seperti apa, nikmati zikir seperti apa, kita tidak merasakan. Karena ini semua belum menjadi bagian daripada malakah kita, jiwa kita, karakter kita.
wa fi hadzal alami bidzat. Kapan kau merasakan ketenangan, kesenangan, kelezatan dalam ibadah dan meninggalkan maksiat? Yaitu di dunia ini. Padahal dunia ini bukanlah dunia untuk pembalasan, kan? Disebutkan fihi anna hadzal alam laisa alamul jazai. Alam ini bukan alam pembalasan. Alam dunia ini adalah dunia untuk berbuat. Tapi ketika engkau berbuat, engkau merasakan sebuah kelezatan. Sementara balasan itu yang kita dapatkan gimana? Di hari akhirat nanti. Nah, berarti kita akan mendapatkan dua. Di dunia mendapatkan kelezatan, kenikmatan beribadah dan kenikmatan meninggalkan maksiat kepada Allah. Di akhirat nanti kita juga sama untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kelezatan yang ada di dunia ini apa? Sebenarnya kelezatan yang di dunia ini adalah cerminan akan kelezatan di akhirat yang akan kita dapatkan. Kelezatan ibadah yang kita rasakan di dunia ini adalah dipengaruhi oleh pahala yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Paham itu ya? Jadi itu. Jadi di dunia kita mendapatkan kelezatan dan itu dipengaruhi oleh balasan kita yang akan kita terima di akhirat nanti. Maka disebutkan lakinnal jaza'al ilahi yu'athiru wa yaj'aluka mustamti'an wa multaddan bi ta'atika lillah wa ibti'adika 'anil ma'siyah. Balasan di hari akhirat nanti itu yang kita terima, akan tetapi balasan di akhirat itu sudah mempengaruhi dirimu dan menjadikan dirimu untuk bisa menikmati nikmatnya ibadah dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya saya, kira-kira sopo di antara kita yang merasakan itu? Kita jujur. Kita semua jujur bahwa kita sebenarnya sekarang ini apa yang kita baca, yang kita pelajari ini tidak ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu kita sama-sama untuk berupaya, berusaha maksimal untuk ke arah sana. Kemudian disebutkan mana tadi? Lakinnal jaza'al ilahi yu'athiru ana multaddan bi ta'atika lillah wa ibti'adika 'anil ma'siyah. Besok di akhirat itu kalau kelezatan di dunia ini yang kita dapati ini kan adanya apa namanya? Kelezatan tapi adanya dicampur dengan kesusahan, kan begitu. Tidak ada sesuatu yang murni. Besok di akhirat itu kelezatan yang murni. Akan tetapi walakinna wa jundahu yusawwiruna lakal amra wa ka'annahu syaqqun wa sa'bun. Semua yang diperintahkan Allah Ta'ala itu mesti mudah. Apapun yang diperintahkan Allah Ta'ala itu mudah untuk dilakukan. Termasuk larangan maksiat itu juga mudah untuk dihindari. Itu mudah. Yang menjadikan akan taat kepada Allah Ta'ala itu sulit. Meninggalkan maksiat itu sebenarnya gampang. Sholat malam satu malam kok bisa bangun jam 3 untuk satu malam tertentu, gampang. Tapi untuk malam kedua kenapa sulit? Apa bedanya malam kemarin dengan malam ini? Kalau kemarin kok bisa, malam ini tidak bisa, kenapa? Apa bedanya malam kemarin dengan malam sekarang? Itu kan berarti kemarin tidak diganggu setan, untuk sehari ini afwa minhu. Nah, kalau misalnya di dalam waktu kita muhasabah dalam diri kita ada semacam rasa jenuh, rasa tahawun ya, meremehkan dan rasa jenuh ketika kita mengoreksi diri, melaksanakan apa yang kita janjikan dalam diri kita. Saya hari ini tidak bermaksiat kepada Allah misalnya. Kemudian ada kecenderungan kejenuhan ini dan lain sebagainya. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mintalah maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb,
Aku sudah berjanji pada diriku hari ini tidak bermaksiat kepadamu, tapi ternyata kok tidak bisa ya Rabb, aku mohon kepadamu, ampunilah hambamu, macam-macam dan lain sebagainya. Wa'azim alal wafa, niatkan dan ambil keputusan untuk memenuhi persyaratan yang sudah kau tentukan untuk dirimu sendiri. Bikulli syaja'atin bil musyaratati ghadan. Kalau hari ini ternyata berat, besok harus ngambil keputusan. Saya besok tidak akan bermaksiat pada Allah. Saya besok akan membaca Al-Quran mulai jam 7 sampai jam sekian, kemudian aku bekerja jam sekian, terus harus ada niat semacam itu. Disebutkan bikulli syaja'atin bil musyaratati qadan wa kun ala hadzal hal kayaftahallahu amamaka abwabat taufiq was sa'adah. Kondisi ini harus kau kondisikan dalam dirimu. Kalau sekarang gagal, besok harus ngomong lagi. Kalau benar tidak bisa lagi, besok harus ngomong lagi. Terus kau janji pada dirimu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, membuka pintu taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita syaratkan untuk diri kita. Saat itulah Allah akan menyampaikan kita pada jalan yang lurus. Jadi artinya kita jangan pernah takut untuk berjanji pada diri sendiri, sekalipun nantinya kemudian kita minta ampun, ya Rabb, aku memang benar-benar pengen melakukan itu, tapi kok banyak gangguan, terus dan seterusnya. Kau nasihati dirimu, berjanji pada Allah, meminta kepada Allah, maka niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kesuksesan. Nah, di dalam kitab ini Imam Humaini itu hanya membahas 3 hal, yaitu musyaratah, wal muraqabah, wal muhasabah. Di dalam kitab yang lainnya seperti Syekh Faidil Kasani dari para ulama-ulama irfan, termasuk di antaranya Syekh Faidil Kasani, itu ada yang namanya di samping muhasabah. Setelah muhasabah itu ada yang namanya mu'atabah. Apa mu'atabah itu? Saya akan jelaskan ini di luar kitab ya. Mu'atabah itu adalah ketika kita selesai muhasabah dan ditemukan adanya tidak terlaksananya persyaratan yang kita syaratkan pada diri kita, maka saat itu kita harus mu'atabah itu apa? Mu'atabah yu'atibbu itu artinya nek cara Jawa mencela, apa jenenge? Dikongkon melakukan sesuatu kok ora dilakukan. Kira-kira apa gitu? Bukan marah. Getun. Bukan getun. Kenapa aku kok tidak melakukannya? Kenapa ini kan harus tak perintah? Kayak gitu loh. Itu namanya mu'atabah. Maidu, cara Jawa niku maidu. Tahu ya? Dipaidu mergo salah kok maidu tok. Kuwi kudune ngene iki, kudune ngene, kudune. Ya itu namanya maidu. Menjadi tentaranya Allah atau tentara setan. Ada 7 kalau tidak salah. Saya pernah menjelaskan perut. Pertama kita mulai aja lah ya, misalnya dari katakanlah iya perut kalau tidak salah. Ada mata, ada perut, kita lihat perut dulu, kemudian mata, tangan, kaki, telinga, kemudian kemaluan, kemudian kalori 7 unsur ini. Ketika kita mau menghukum apa? Kita lihat yang dilakukan oleh nafsu ini apa? Yang dilakukan oleh nafsu ini misalnya mendengarkan musik yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana caranya kita menghukum telinga ini? Telinga ini dilarang untuk mendengarkan apapun kecuali Al-Quran misalnya, kecuali doa. Misalnya mulut atau perut. Perut ini tiba-tiba makan sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang syubhat itu apa? Yang tidak jelas, ini halal atau haram. Tiba-tiba dimakan. Kenyang kan? Apa yang membuat kita makan ini? Syahwatul batin, syahwat makan melalui perut dan lain sebagainya. Nah, untuk menghukum perut ini caranya bagaimana? Kau tidak akan pernah memberikan makan perut ini kecuali yang halal. Makanya di sini ada puasa dan lain sebagainya. Kadang-kadang dia tidak makan.
Kadang-kadang misalnya kelezatan yang kadang-kadang membuat kita lupa sama Allah Ta'ala, sampai ada orang yang makan semangka garam. Tujuannya apa? Mu'aqabah, menghukum nafsu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan menghukum. Jadi kita selesai muhasabah, ada namanya mu'atabah. Setelah selesai mu'atabah ada yang namanya mu'aqabah, memberikan hukuman. Tentunya hukuman terhadap nafsu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya makan yang dimakan itu adalah makanan yang syubhat, sebaiknya sehingga waktu sholat malam tidak tertinggal, dan seterusnya dan lain sebagainya. Misalnya kalau itu melihat mata, misalnya karena mata ini melihat sesuatu yang diharamkan, maka kita harus menghukum mata ini dengan cara apa? Supaya tidak, dengan cara menghindarkan melihat sesuatu yang menjadi kita tertarik. Meskipun bukan hal yang haram bisa jadi, tapi untuk melatih diri supaya tidak, mata ini tidak jelalatan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan seterusnya. Ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Syekh Al-Faidil Kasani dalam kitab Mahajjatul Baydha. Itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Riwayat ini diriwayatkan dari Tolha. Tolha mengatakan suatu hari ada seseorang, dia pergi ke padang pasir yang panas. Kemudian dia melepaskan pakaiannya, kemudian dia bergeluntungan, geluntungan itu apa? Bergelimangan ya di atas padang pasir yang panas itu. Dia pakaiannya dilepas sambil gelundungan itu, gelimangan di padang pasir itu. Ketika dia menggelimangan di padang pasir yang panas itu, dia berkata, "Dzuqi wa adaba jahannamu asyaddu harra." Dia bilang, "Wahai nafsu, rasakan panasnya padang pasir ini. Ingat bahwa siksaan neraka jahanam jauh lebih panas daripada padang pasir." Itu sambil gelundungan ini. Sambil gelundungan. Dia menghukum dirinya dengan cara semacam itu. Dia bilang, "Wahai nafsu, rasakan panasnya padang pasir ini, dan siksaan neraka jauh lebih panas daripada padang pasir ini." Dia bilang, "Ajifatan bil-lail batalatan bin-nahar." Apakah kamu ingin menjadi bangke di tengah malam dan di waktu siang yang akan menjadi pengangguran tanpa kerja? Artinya ada orang-orang di waktu malam dia tertidur, di waktu siang dia jagongan majelat kesana semari, tidak ada nilainya. Batalah itu artinya pengangguran. Apakah aku ingin menjadi bangke di tengah malam dan menjadi pengangguran di waktu siang? Ngerti ya, besok akhirat jauh lebih panas daripada padang pasir ini. Ini dipakai, bajunya dilepas sambil gelimangan di tengah padang pasir. Nah, di saat itu, di saat dia sedang bergelimangan di atas padang pasir sambil mengucap kalimat-kalimat itu tiba-tiba dia melihat Rasulullah sedang berada di bawah pohon, sedang bernaung di bawah pohon. Dia terkejut ada Rasulullah menyaksikan itu. Kemudian dia pergi mendatangi Rasulullah SAW. Bisa jadi malu, bisa karena melihat Rasulullah ternyata menyaksikan di bawah pohon. Dia tidak berpikir sebelumnya Rasulullah melihat itu. Kemudian orang ini datang kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ghalabatni nafsi." Ya Rasulullah, aku telah dikalahkan oleh nafsuku. Makanya dia sebutkan, "Ajifatan bil-lail batalatan bin-nahar." Apakah kau ingin menjadi bangke di tengah malam dan menjadi pengangguran di waktu siang hari? Nah, itu. "Ya Rasulullah, nafsuku telah mengalahkan diriku." Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah memberikan jawaban. Dia bilang, "Apa yang engkau lakukan sebenarnya sungguh adalah sesuatu yang terpuji." Dia bilang, "Demi Allah, laqad futihat laka abwabus sama." Apa yang kau lakukan sekarang ini
Allah atau apa, pintu langit telah dibuka bagimu, dan Allah Subhanahu wa taala bangga terhadapmu di hadapan para malaikat-malaikat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, tazawwadu min akhikum. Kata Rasulullah, mintalah bekal dari saudaramu ini. Kemudian masing-masing datang kepada orang itu meminta doa, ya fulan doakan aku, ya fulan doakan aku, ya fulan doakan aku. Ketika Rasulullah mengatakan tazawwadu min akhikum, itu artinya kan menggambarkan bahwa orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Mintalah bekal kepada orang saudaramu ini, atau mintalah doa kepada saudaramu ini. Artinya orang ini memiliki maqam, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia mampu menghukum dirinya, menghukum nafsunya yang telah mengendalikan dirinya. Masing-masing sahabat datang kepada orang itu, ya fulan doakan aku, ya fulan doakan aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang itu berkata begini, Allahumma ij'alit taqwa zadahum. Naam. Kata Rasulullah begini, karena masing-masing individu minta doa, kata Rasulullah, doakan secara umum saja, kata Rasulullah, doakan secara umum. Kemudian orang itu berdoa, Allahumma ij'alit taqwa zadahum, ya Allah, jadikanlah ketakwaan sebagai bekal mereka. Wajma' 'alal huda amrahum, ya Allah, kumpulkanlah mereka, urusan mereka pada dalam jalanmu yang lurus, dalam petunjukmu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa mengamininya, Allahumma saddidhu, ya Allah, berikan kekuatan untuk orang ini. Lalu orang tersebut berkata, Allahumma ij'alil jannata ma'abahum, ya Allah, jadikan surga sebagai tempat kembalinya mereka-mereka ini. Artinya bahwa ketika kita ini dalam rangka jihadun nafas, dan kemudian nafsu kita mengalahkan kita, setelah melakukan musyaratah, muraqabah, muhasabah, mu'atabah, kemudian mu'aqabah, yaitu menghukum, ya, menghukum. Misalnya ketika Anda ini sudah berjanji untuk tidak menggunjing orang, tiba-tiba kau menggunjing, maka kau harus menghukum mulutmu supaya tidak ngomong banyak. Misalnya berusaha untuk menghukum mulut supaya tidak banyak omong dan lain sebagainya. Nah, ini nilai daripada muhasabatun nafs. Ala kulli hal, indah kita dengarin, kita baca, tapi tidak